Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Quran. Kali ini kita akan membahas tentang makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian makharijul huruf. Kata makharijul huruf merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu makharij dan huruf. Kata makharij sendiri berasal dari kata kharaja yang artinya keluar, sedangkan makhraj adalah tempat keluar. Kata makharij merupakan jamak dari makhraj. Jadi, makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf-huruf. Ditinjau dari tempat keluarnya huruf, makharijul huruf ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, al-jauf atau rongga mulut. Huruf-hurufnya adalah alif, wawu, ya, tetapi yang mati. Alif yang jatuh setelah harokat fathah, wawu yang jatuh setelah harokat domah, dan ya yang jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya, nuhiha. Yang kedua adalah al-halqi. Huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Yang ketiga, makhraj al-lisan. Huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini ada 18, yaitu do, dal, ta, sin, shad, za, dhad, dhal, tha, qaf, kaf, jim, shin, ya, dot, lam, nun, dan ra. Lalu asyafatain atau dua bibir. Yang keluar dari makhraj ini ada 4, yaitu fa, wawu, ba, dan mim. Yang kelima, al-khayshum atau pangkal hidung, yaitu suara dengung atau gunnah seperti pada ikhwa, iklab, ataupun idgham bi gunnah. Juga seperti pada nun tasydid dan juga mim yang bertasydid. Yang kelima makharijul huruf tadi secara terperinci dijabarkan menjadi 17, yaitu 1. Lubang mulut dan tenggorokan atau al-jauf yang merupakan tempat keluarnya huruf mat atau huruf panjang, yaitu a, i, u. Yang pertama, alif mati yang sebelumnya berharokat fathah, contohnya qala, saro. Yang kedua, wawu mati yang sebelumnya berbaris domah, contohnya kumu, kunu. Yang ketiga, ya mati yang sebelumnya huruf berbaris kasroh, contoh qila, yuridu, jamilu, syari'un. Yang kedua adalah tenggorokan bagian bawah, yaitu tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Bunyi huruf hamzah seperti bunyi orang yang terhimpit benda besar. A. Contohnya akhadha, a, angzartahum. Lalu ada bunyi ha, terdengar seperti orang tertawa, tetapi suaranya dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang bagian bawah, bukan dari dada. Ha. Yang ketiga, tenggorokan tengah adalah tempat keluarnya huruf ain dan ha. Bunyi huruf ain seperti suara seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya, menyuruh anaknya mengangakan mulutnya lebar-lebar. A, a, a. Tidak sama seperti a yang tadi. Yang ini di tengah tenggorokan, yang tadi tenggorokan paling bawah kalau huruf hamzah. Contohnya alima, ajaba. Lalu bunyi huruf H ini juga sama di tengah tenggorokan. Suaranya mirip seperti orang yang sedang menghisap permen min atau permen hangat. H. Contohnya hajaro, haruma, ihramun. Kemudian yang keempat, tenggorokan bagian atas, yaitu tempat keluarnya huruf kha dan ghain.
Bunyi huruf ghain seperti orang yang sedang berkumur-kumur membersihkan tenggorokan sambil menengadah. Gha, gha. Contohnya ghadaba, maghrib, igsil. Kemudian bunyi huruf kha seperti orang yang sedang membuang dahak dari tenggorokan. Kha, kha. Contohnya kharaja, makhraj. Lalu poin 5. Pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Ini merupakan tempat keluarnya huruf qaf. Bunyi huruf qaf dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan pada langit-langit atas, seperti kata qalqalah. Contohnya qatala, ya'qub, qila. Yang keenam, pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, sedikit agak keluar dari makhrajnya huruf qaf. Ini merupakan tempat keluarnya huruf kaf. Bunyi huruf kaf dari pangkal lidah dekat tempat bunyi qaf, tapi berada di mukanya, sedikit di mukanya, tidak sama persis dengan huruf qaf. Suaranya seperti huruf K pada kata-kata kaki, kaku, kuku. Contohnya ka'annahum, lakum, akbaru. Yang ketujuh, lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Ini merupakan tempat keluarnya huruf jim, shin, dan ya. Kita bahas yang pertama, huruf jim. Keluar dari tengah lidah dekat langit-langit atas, seperti huruf J pada kata-kata jambu, jalan, jam. Contoh lafaz bahasa Arabnya jahannam, ajron. Selanjutnya bunyi huruf shin seperti orang yang sedang menghalau ayam, syah, syah. Ada hembusan angin yang menyebar di seluruh mulut, syahida, rushdun. Lalu bunyi huruf ya seperti bunyi y pada kata yakin, yasin, yatim. Contohnya yakin, yasin, Yusuf. Yang kedelapan, salah satu tepi lidah dengan geraham atas adalah tempat keluarnya huruf dot. Jadi cara mengucapkannya dengan menempelkan salah satu tepi lidah, boleh yang sebelah kiri atau sebelah kanan, dengan geraham yang atas. Menggunakan tepi lidah sebelah kiri itu cenderung lebih mudah daripada yang sebelah kanan. Contoh lafadznya adalah domah, dohaka. Kita lanjutkan ke makhraj yang ke-9, yaitu antara ujung lidah dan langit-langit yang berhadapan hurufnya adalah huruf lam. Bunyi huruf lam ini keluar dari ujung lidah tepat dengan langit-langit atas, yang agak depan di belakangnya gigi atas, la. Seperti mengucapkan huruf L pada kata lama, lain, luka. Contoh laisa, falyakul, illa biha. Ke-10, ujung lidah dengan gusi atas agak keluar sedikit dari makhrajnya lam, merupakan tempat keluarnya huruf nun, sedikit di depannya huruf lam tadi. Ini adalah nun yang idhar, bukan nun yang mendengung. Contohnya seperti suara huruf N pada kata nama, nana, nur. Contoh lafadznya nahnu, minhum. Selanjutnya, ujung lidah agak ke dalam sedikit adalah tempat keluarnya huruf ro. Huruf ro lebih ke dalam daripada huruf nun, sedangkan ro dan nun ini lebih keluar daripada lam. Jadi lam, ro, nun. Suaranya seperti huruf R pada kata robit, robat, maruli, ma'ruf. Contohnya Rabbi, mabrurun. 12. Ujung lidah dengan pangkal dua buah gigi yang atas adalah tempat keluarnya huruf ta, dal, dan to. Bunyi huruf ta dari ujung lidah dekat pada gusi
seri gigi atas seperti bunyi huruf T pada kata tahu, tata, tuli. Ada hamesnya. Lidahnya tidak boleh sampai keluar, jadi berada di belakang gigi seri yang atas. Contohnya tarmihim, watini, yatsluna. Bunyi huruf selanjutnya adalah suara huruf dal. Da diucapkan seperti contoh lafaz udkhuli fiddari. Lalu bunyi huruf to diucapkan dengan suara tebal seperti pada kata doha, do. Contoh doharo, tatboli'u. Selanjutnya yang ke-13 adalah ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah. Dekat dengan gigi atas ini merupakan tempat keluarnya huruf za, sin, dan shod. Bunyi huruf shod seperti mengucapkan kata sholat, shodiq, shohih. Contohnya shodaq, as-sholah, ishbiru. Lalu bunyi huruf sin di antara ujung lidah dengan gusi atas dan bawah seperti bunyi huruf S pada kata susu, sisi, sahabat. Contoh salima, assalamu. Selanjutnya bunyi huruf za seperti bunyi huruf Z pada kata zakat, zaman, zamzam. Contohnya zar'an, Muzdalifah. Yang ke-14, ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas merupakan tempat keluarnya huruf zal, ta, dan zo. Bunyi huruf zo seperti mengucapkan kata azim, zolim, zuhur, zohir. Contoh zoharo, minadh zolimin, illa zillatun, astaghfirullahal azim, azim bukan azim, azim. Bunyi huruf ta dari ujung gusi atas seperti mengucapkan tanawiyah, salju, salasah. Contoh salasun, masalan. Selanjutnya bunyi huruf zal dibunyikan seperti mengucapkan kata zikir, uzur, muzakir. Contohnya minaz zikri, idqala. Yang ke-15, bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung dua buah gigi yang atas adalah tempat keluarnya huruf fa. Bunyi huruf fa seperti bunyi huruf F pada kata firman, faham, huruf. Contoh farhan, afwajan, afwajan. Yang ke-16, kedua bibir atas dan bawah bersama-sama adalah tempat keluarnya huruf wawu, ba, dan mim. Untuk mim dan ba, bibir harus rapat, sedangkan untuk wawu agak merenggang. Bunyi huruf wawu seperti bunyi huruf W pada kata wartawan, wanita, wasiat. Contoh lafaz bahasa Arabnya waroda, laula. Bunyi huruf mim di antara dua bibir seperti huruf M pada kata masjid, maman, halim. Contoh mimma, mimmitlihi, am. Lam, tungzirhum. Bunyi huruf ba seperti bunyi huruf B pada kata baju, bapak, biru. Contoh baina, abwabin. Yang terakhir, yang ke-17, pangkal hidung adalah tempat keluarnya gunnah atau dengung. Hurufnya yaitu nun mati atau tanwin ketika diidghamkan, lalu mim dan nun yang bertasydid. Contohnya innama, walamma yauma idzim fi jahannama khairum min alfi syahr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.